Baik, saya ulang kembali mungkin ya. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Perkenalkan sebelumnya saya Ahmad, saya seorang bisnis analis di PT Cybercode Indonesia. Jadi sebelum ke topik utamanya yaitu hasil BOI untuk kuartal 3 yang nanti akan dibawakan Pak Haris, selayang pandang yang akan coba saya elaborasi yaitu di konstruksi dan infrastruktur Q2 di 2002 di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, hari-hari kita saat ini disuguhkan dengan berbagai macam berita negatif ya. Memang kondisi dunia juga dalam kondisi yang unknown, mulai dari perang Ukraina yang berdampak pada kelangkaan energi, terus data inflasi, terus juga krisis keuangan, depresi, Great Depression, dan yang lain-lain. Sehingga mau nggak mau kita sebagai pelaku bisnis mengubah secara otomatis switch mode kita yaitu ke sense of crisis. Tapi yaitu sebagai apa? Sebagai warning aja bahwa memang yang yang akan kita hadapi di depan ini tidak mudah karena semua faktor eksternal bergerak eh, tidak tidak bisa dikalkulasi ya, tapi di luar itu bahwa bisnis tetap harus berjalan, ekonomi terus harus bergerak, sehingga saya sebagai bisnis analis di PT Cybercode mencoba untuk kita melihat insight peta ekonomi seperti apa yang memungkinkan untuk kita bisa touch up ke depannya, sehingga setidaknya ada sedikit optimisme gitu, atau memang yang real untuk kita bisa jadikan guideline memacu bisnis kita terkhusus di bidang infrastruktur dan konstruksi. Dimulai dengan pokok-pokok RAPBN tahun 2020. Jadi pendapatan negara pada RAPBN 2020 diproyeksikan mencapai 1.840 triliun. Ini dasar asumsi makro yang coba saya urai di sini. Setelah di tahun sebelumnya di 2021 kita turun, dimulai 2020 begitu corona menghantam Indonesia, rasio pajak kita turun, 2021 mulai ngerangkak baik, dan 2022 ditarget lebih baik. Salah satu pemicunya adalah karena kita surplus di perdagangan, baik perbandingan antara ekspor dan impor kita. Yang kedua adalah kita juga ada windfall, salah satunya dari sektor energi, yaitu dipengaruhi adalah ada meningkatnya permintaan batu bara, walaupun untuk CPO kita juga cukup cukup terkena juga, padahal di luar sana juga kebutuhan minyak sedang besar, namun pemerintah coba concern dulu untuk di dalam negeri karena CPO yang kita konsumsi itu digunakan dua hal, yaitu satu untuk sektor industri memasak, yang kedua adalah untuk energi bahan bakar, salah satunya biosolar. Jadi penerimaan pajak ditargetkan mencapai 1.500 triliun untuk 2022. Penerimaan bukan pajak diproyeksikan sekitar 333 triliun. Optimalisasi PNBP dilakukan baik penerimaan sumber daya alam dan non SDA. Tentu majority yang kita harapkan ya pasti dari sektor SDA ya, karena linear dengan keadaan eksternal di luaran sana yang memang sangat terdampak dengan adanya perang Ukraina dan Rusia terhadap energi dan global supply chain. Slide selanjutnya. Nah, mulai mengkerucut ke alokasi RAPBN 2022, yaitu untuk yang pertama masih tetap kita konsen di anggaran kesehatan, yaitu 255 triliun atau 9,4% terhadap belanja negara. Yang kedua ada di perlindungan sosial 427,5 triliun. Ini juga sebagai bantalan, sebagai efek 2 tahun kita menghadapi pandemi. Yang ketiga ada di pendidikan, tetap dipertahankan 541 triliun. Yang
keempat ada di infrastruktur, yang kelima anggaran optimalisasi teknologi ada 27 triliun, keenam ketahanan pangan direncanakan 76 triliun, dan ketujuh adalah di sektor pariwisata. Next slide-nya. Oke. 7 program prioritas nasional mulai makin mengkerucut, yaitu sebagai kementerian yang bertanggung jawab terhadap program infrastruktur dan pembangunan, yaitu semua bermuara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk 2022, di mana Kementerian PUPR telah membakukan mengenai 7 program prioritas nasionalnya, yaitu diantaranya satu, memperkuat ketahanan ekonomi, yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan tujuan tentunya adalah pemerataan, yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Next slide. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup. Yang terakhir adalah memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Ada apa di dalamnya? Next slide. Nah, ini pagu indikatif Kementerian PUPR untuk 2022 sebesar 100,6 triliun. Yang alokasinya yaitu pertama untuk pembangunan infrastruktur PUPR di bidang sumber daya air, memang ini masih jadi concern. Yang kedua ada jalan dan jembatan, yang ketiga pemukiman dan perumahan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor real untuk tetap bertahan pada masa pandemi COVID-19. Jadi untuk pelaku di bidang kontraktor atau misalkan dengan turunan-turunannya, yaitu mungkin supplier material ataupun di sektor jasa sebagai konsultannya sendiri. Jadi pagu indikatif ini merupakan peta yang jelas ya untuk program 2022, yaitu sebesar 100 triliun setidaknya ini untuk government sector. Nanti untuk private sektornya bisa diakumulasi, tapi kebanyakan bahwa yang dari kementerian ini sebagai landasan proyek itu menjadi cukup jelas untuk semua perusahaan atau stakeholder berpartisipasi dalam rangka mensukseskan dan termasuk juga memutar roda perekonomian khususnya yang terkait dengan pembangunan. Untuk breakdown-nya sendiri, jadi di bidang sumber daya air ini umum untuk pembangunan ada 35 bendungan yang still ongoing, ada 2 bendungan baru, revitalisasi danau, pembangunan irigasi. Ini akan relate terhadap tadi ya ketahanan pangan, karena sebagai proyek turunannya setelah infrastruktur ini memberikan dampak juga terhadap peningkatan produksi dari pertanian, karena memang jadi concern juga ya untuk di sektor energi ini khususnya pangan sebagai akibat juga dari perang itu sendiri atau memang perubahan iklim yang juga menghantam hampir seluruh belahan dunia. Jadi tidak hanya berbasis kepada infrastruktur dan turunannya, tapi memang di pemerintah menyiapkan strategi bagaimana dia bisa berlinier terhadap turunan-turunan program lainnya. Apalagi memang seperti yang kita tahu Indonesia sangat bergantung kepada yang namanya agraria ya atau pertanian atau pertanahan sebagai basic ketahanan energi, di mana ini sudah dibuktikan dalam beberapa kurun waktu ketika 98, krisis 2008, karena majority masyarakat kita adalah orang pedesaan dan mereka bisa memproduksi energinya sendiri sehingga ketahanan terhadap krisis bisa lebih kuat dibanding yang di perkotaan atau negara-negara lain yang memang hanya berbasis kepada sektor manufaktur saja. Yang kedua ada bidang jalan dan jembatan, ini juga menjadi core programnya daripada pemerintah Pak Jokowi yang memang sangat mengkonsentrasikan terhadap bagaimana mempermudah jalur logistik transportasi sehingga bisa memangkas kos operasional
dan jaringan distribusi bisa merata. Kemudian yang terakhir adalah bidang pemukiman, ini juga jadi concern dari Kementerian PUPL, terlebih program daripada pemerintahan Jokowi sendiri itu mengenai program 1 juta unit rumah yang memang sampai saat ini baru sekitar 70%, 80% terrealisasi karena memang tersendat juga dari sisi pembiayaan karena ada masalah dengan suku bunga yang memang ditarik naik oleh The Fed-nya sendiri sehingga mempengaruhi rasio kredit kita. Terus juga ada permasalahan dari daya beli karena memang 2 tahun kemarin juga cukup memberikan sumbangsi banyak ya terhadap perekonomian menjadi turun dan daya beli menjadi turun. Oke, next slide. Nah, dukungan manajemen dan tugas teknik lainnya dari Ditjen Bina Konstruksi, Pengembangan Infrastruktur PU dan Perumahan BPSDM, BPIW, Setjen dan Ditjen sebesar 2,1%. Terlebih juga karena memang Indonesia sendiri dipercaya untuk menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali, hal tersebut memicu kita juga untuk sekaligus berbenah dari sisi infrastrukturnya di kawasan Bali itu sendiri karena nantinya akan disiapkan sebagai tempat khusus perjamuan negara-negara G20. Selain dampak dari acara tersebut untuk Balinya sendiri karena memang Bali sebagai pusat daripada pariwisata Indonesia diharapkan juga bisa kembali rebound lebih cepat lagi menarik baik wisatawan lokal, wisatawan asing karena multiplier effect dari Bali sendiri untuk wilayah Bali dan sekitarnya akibat 2 tahun kemarin pandemi juga dirasa sangat terasa. Sehingga pelan-pelan Bali juga mulai membuka diri karena memang dirasa pandemi COVID juga sudah mulai turun. Dan dengan adanya KTT G20 ini diharapkan menjadi stimulus pendapatan negara dan perbaikan ekonomi lokal di Bali itu sendiri bisa mulai naik. Kemudian untuk mempercepat pelaksanaan program di 2022, lelang sudah dilaksanakan beberapa proyek dari Oktober 2021 dari total 4.884 paket kontraktual senilai 70 triliun, 22 Januari 2022 baru 1.571 paket senilai 35,9 triliun atau 56,1% telah terkontrak. Artinya masih ada sekitar 30% dari pagu indikatif tadi yang memang ongoing bertahap dilaksanakan dan untuk diterapkan di 2022 ini. Next slide. Nah, ini untuk momentum ekonomi tumbuh dan tangguh. Jadi proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi baik dalam kondisi usual ataupun memang reform, setup-nya kita tetap melakukan proyeksi akan up karena ada beberapa faktor, yaitu tadi salah satunya kita diuntungkan dengan energi khususnya di pangan ya. Untuk tekanan terhadap eksternal pun setidaknya kita bisa lebih memitigasi kendati beberapa hal dari faktor eksternal yang tidak bisa kita hindari semacam kenaikan nilai harga minyak per barel yang memang sudah menyentuh $100 per barel, sementara rasio kita di APBN hanya $63 sehingga pemerintah harus mensubsidi secara terus-menerus. Namun pemerintah juga langsung mengambil langkah cepat dengan menerapkan sistem kuota untuk membatasi penggunaan BBM subsidi yang memang digunakan kepada yang lebih berhak. Itu juga instrumen-instrumen fiskal yang memang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga pertumbuhan sampai proyeksi 2025. Asumsi dasar ekonomi makro, jadi perbanding untuk pertumbuhan ekonominya sendiri
Di tahun ini kita diasumsikan kita bisa di angka 5 sampai 5,5%. Setelah sebelumnya kita hanya di angka 3,7 sampai 4,5%. Untuk inflasi kita 3%, cukup naik. Itu tadi karena berbagai banyak faktor eksternal yang memang memicu pertumbuhan inflasi. Bahkan Amerika sendiri saat ini mencapai tingkat inflasi paling tinggi, dan itu berdampak pada negara-negara sekitarnya karena sampai saat kemarin Amerika sendiri pun sebagai pemilik mata uang dolar yang memang 60% digunakan transaksinya di dunia, mempengaruhi transaksi perdagangan, termasuk juga supply and demand. Jadi kita proyeksikan untuk Indonesia naik 3% setelah sebelumnya kita cukup menjaga inflasi itu di 1,8 sampai 2,5%. Nilai tukar rupiah untuk tahun ini 14,350 setelah sebelumnya terakhir ini kita sampai menyentuh 15.000 rupiah. Di tahun sebelumnya 14.200 sampai 14.600. Untuk tingkat suku bunga relatif kita proyeksikan lebih stabil. Ini juga dipengaruhi dengan BI sampai saat ini masih menahan kenaikan suku bunga yaitu di 0,682%. Setelah tahun sebelumnya rata-rata suku bunga kita itu ada di 6,34 sampai 7,24%. Next slide. Relasi terhadap infrastruktur, relasi terhadap pembangunan, relasi terhadap asumsi makro tidak lepas dari yang namanya realisasi penanaman modal atau foreign direct investment atau domestic direct investment. Jadi untuk realisasi penanaman modal di triwulan 1 tahun 2022 aja saat ini mayoritas kita masih dipercaya asing dengan PMA sekitar 147,2 triliun, untuk PMDN-nya sendiri sekitar 135 triliun. Namun kabar baiknya adalah untuk luar Jawa porsinya sampai 53%, sehingga tujuan pemerataan perekonomian bisa tercapai untuk penerapan investasinya sendiri, yang sementara di Jawa hanya 47% atau sekitar 133,7 triliun. Mengenai data investasi tadi, terdapat 5 besar negara yang investasinya terbesar di Indonesia. Untuk pertama masih dipegang Singapura, sekitar 34,80% atau 3,6 juta dolar. Ada Hong Kong yang kedua, kemudian Tiongkok, Jepang, dan terakhir Amerika Serikat ya. Jadi negara tetangga kita, Singapura, masih sampai saat ini memegang portfolio terbanyak dalam sisi investasi untuk kajian foreign direct investment. Next slide. Ada beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang memang bergerak di bidang karya. Saya cuman mereview dari hanya 5 besar aja untuk perusahaan-perusahaan karya yang memang nanti menjadi pelaksana dari mayoritas program-program yang menjadi pagu indikatif dari Kementerian PUPR. Ada Wika, ada Waskita, ada Adikarya dengan CAPEX-nya sendiri. Untuk Waskita di 2022 ini CAPEX-nya cukup besar, yaitu 315 miliar, meningkat 150% ya dari tahun 2020 ya, itu sekitar 126 miliar. Untuk CAPEX Waskita itu sebesar 10 triliun, lebih rendah 1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Dan untuk Adikarya ada 3,9 triliun ya, udah dapat kontrak baru sampai 2022. Jumlah tersebut naik sebesar 129%. Nah, ini menjadi perhatian kepada pelaksana ataupun memang environment di bidang infrastruktur, karena untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh 5 BUMN besar ini
akan berelasi terhadap baik itu vendor-vendor dari Waskita, Wika atau Adikarya ataupun pelaku-pelaku terkait lainnya untuk sama-sama bisa menjalankan proyek-proyek yang memang sudah ditetapkan oleh kementerian sebelumnya. Ada PP juga yang tahun ini lebih rendah, yaitu CAPEX-nya sekitar 4,3 triliun, setelah sebelumnya CAPEX-nya itu ada di 0,62 triliun, dan terakhir adalah Hutama Karya yang menerima penyertaan modal negara atau PMN tahun 2022 sekitar 23,85 triliun. Jadi seluruh peta tadi, peta pembangunan dalam kerangka infrastruktur yang memang sudah ditetapkan pagu indikatifnya adalah sekitar 100 triliun dan 70% proses tender sudah dilakukan Oktober 2021, dan sekarang tinggal sisa sekitar 30-20% dengan beberapa penunjukan BUMN besar sebagai pelaksananya, dan dan seluruh stakeholder yang ada di environment project-project tersebut, baik vendor ataupun supplier raw material atau basis materialnya atau konsultan dan yang lainnya, bisa secara menyeluruh ikut berpartisipasi dalam melihat untuk 2022 proyeksi ekonominya bisa berjalan sampai lebih baik daripada 2021. Untuk terakhir, mungkin saya sebagai bisnis analis di Indoinfo yang memang kita bergerak, core bisnis kita ada di risk mitigasi. Kami coba untuk memprovide data, melihat di luar ya istilahnya itu apa ya, black swan, atau memang lebih familiar kalau menggambarkan kondisi sekarang ini adalah sebagai VUCA era. Tapi kita melihat setidaknya ada roadmap yang jelas untuk pelaku-pelaku di bidang konstruksi, bidang yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur, melihat guideline yang jelas, peta yang jelas untuk setidaknya kita merancang bagaimana bisnis kita bisa tetap berjalan, perusahaan kita masih bisa tetap berjalan, dan Indoinfo sendiri sangat membuka diri untuk selalu memberikan insight kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang pemilik bisnis atau memang pelaku di bidang bisnis, untuk kita sama-sama bisa melewati masa-masa atau fase-fase berat dalam bisnis ini, sehingga kita tetap bisa berjalan, kita bisa melaksanakan bisnis walaupun dengan mode survive mungkin gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir di webinar siang ini. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Bapak Ahmad. Kabar baik nih. Terima kasih atas pemaparannya. Kita dapat kabar baik dari Pak Ahmad gitu ya. Dari sektor industri construction. Ya, mudah-mudahan sih bisa jadi dasar mulai berkembangnya kembali ya Pak, bisnis konstruksi di tahun 2022 ini ya Pak ya. Dan memang sih masih didominasi sama proyek-proyek dari sektor pemerintah ya Pak ya. Ya, karena kan kalau untuk swasta memang wait and see ya, ya business as usual. Tapi untuk pemerintah sendiri, mereka kan tidak serta-merta melihat instrumennya itu sebagai profit and loss, tapi bagaimana bisa memboost terhadap pelaku-pelaku ekonomi agar bisa tetap survive, karena efek multiplier-nya untuk satu tren ekonomi aja itu bisa berdampak terhadap yang lainnya. Jadi itu salah satu yang memang memungkinkan, dan itu untuk sebagai part analisa yang sangat mudah untuk kita baca di luar sektor private yang memang mereka masih wait and see itu. Salah satu proyek gaban pemerintah juga IKN ya Pak ya, contohnya mungkin ya. Untuk IKN sendiri kemarin Bro Sri Mulyani sudah memaparkan, jadi untuk proyeksi IKN itu akan dilaksanakan dalam term 5 kali per 5 tahun. Jadi goalnya itu di 2045. Jadi banyak yang menangkap atau memang mensalah tafsirkan untuk proyeksi IKN itu bukan berarti yang deal undang-undangnya sekarang dan memang dibangun sekarang. Enggak, mereka itu dibikin
hampir 5 siklus per 5 tahun yang goalnya itu di 2045. Jadi itu memang long term, tapi untuk pagu indikatif tadi itu bisa menjadi semacam roadmap bagi pelaku-pelaku industri di bidang konstruksi sehingga melihat jelas nih, oke, plan kita akan kita set up seperti apa untuk di tahun ini gitu. Ya, mudah-mudahan sih kabar baik dari pemaparan Pak Ahmad. Tadi kalau dilihat dari trennya juga naik terus ya Pak ya untuk pertumbuhannya ya Pak ya. Untuk sebetulnya begini Pak, nggak untuk porsi infrastruktur ini sebetulnya kendati memang jadi prioritas utama di pemerintahan Pak Jokowi, tapi memang karena untuk periode per tahun aja ini kan tendernya itu bisa dilaksanakan tahun sebelumnya sehingga eh, kebakuan dalam menjalankan proyek ini bisa disebut bisa lebih liquid di bidang manufaktur gitu di bidang manufaktur cuman eh, kembali lagi gitu faktor eksternal juga sekarang berubah-ubah harga minyak juga Iya betul. berubah terus pasokan pangan juga berubah sehingga ya kalau memang ada beberapa instrumen yang bisa kita kita keep gitu kita lebih jelas melihatnya ya kenapa tidak gitu untuk kita Ya, lebih bisa concern ke arah tersebut itu siap Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad atas pemaparannya. baik Bagi baik Pak Angga. bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman semua yang jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom Q&A. Nanti kita akan coba bacakan untuk pertanyaannya dan dijawab langsung sama pembicara kita Pak Ahmad. Dipersilakan Bapak dan Ibu semua. Sampai saat ini sih belum ada yang masuk Pak Ahmad pertanyaannya. Atau kita seling aja langsung masuk ke pembicara kita yang kedua. Berarti langsung aja kita masuk materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Faris Fatoni selaku senior media dan analis PT DNB Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Faris. Ya, terima kasih Pak Angga. Selamat siang. Selamat siang juga Selamat siang. untuk Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang hadir secara online pada webinar di siang hari ini. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari survei Business Optimism Index di kuartal ketiga tahun 2022. Di mana sedikit saya jelaskan bahwa Business Optimism Index ini adalah suatu indeks untuk mengukur tingkat keyakinan berbisnis atau optimisme dari para pelaku usaha dalam memandang pasarnya di kuartal ketiga dalam hal ini ya. Karena ini surveinya kita lakukan secara kuartalan, jadi nanti kita akan bandingkan dengan kuartal sebelumnya. Apakah akan naik, turun, atau stagnan. Di mana metodologi yang kita gunakan adalah metodologi survei yang berdasarkan pada 6 parameter, yaitu volume penjualan, laba bersih, harga jual, pesanan baru, persediaan, serta jumlah karyawan. Ini yang akan kita tanyakan pada para pelaku usaha di 9 sektor industri penggerak ekonomi Indonesia. Apakah ke 6 parameter tersebut naik, turun, atau cenderung stagnan jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jadi menarik di sini kita akan melihat bagaimana pandangan atau persepsi para pelaku usaha di kuartal ketiga nanti. Kuartal ketiga ini ya sudah masuk ya. Next. Ya, untuk itu kami telah melakukan survei terhadap 300 perusahaan di Indonesia berdasarkan dari database yang kita punya, di mana kontribusi masing-masing lapangan usaha tersebut terhadap PDB nasional itu besarnya tergantung dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDB Indonesia. Di mana kalau kita ketahui sektor manufaktur itu menjadi sektor yang paling berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Next. Next slide. Ya, kalau kita lihat distribusi PDB menurut lapangan usaha di tahun 2021 yang mengacu pada sumber BPS, ini industri pengolahan berkontribusi kurang lebih 19-20% terhadap PDB nasional,
disusul sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan, serta wholesale di peringkat ketiga, dan konstruksi menyumbang 4 besar ya terhadap PDB kita, disusul pertambangan dan juga penggalian, begitupun seterusnya. Sehingga berdasarkan distribusi PDB menurut lapangan usaha ini, dari 300 perusahaan, tentunya sektor manufaktur adalah sektor atau responden yang paling banyak yang kita survei kalau lihat kontribusinya dari 300 perusahaan yang kita survei. Next. Iya, secara garis besar ini adalah hasil dari survei Business Optimism Index di kuartal ketiga, di mana di kuartal ketiga ini indeks optimisme naik dari 13,23% di kuartal kedua menjadi 18,20% di kuartal ketiga ini. Dan kalau kita lihat di grafik atau di diagram batang sebelah kanan layar monitor Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat di tahun 2002 itu, yang diagram batangnya itu skor dari Business Optimism Index cenderung menunjukkan tren yang positif atau cenderung naik ya, dari kuartal 1, kuartal kedua, serta kuartal ketiga. Sementara kalau kita lihat, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, itu indeks optimisme naik turun ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2001 kita masih dihadapkan pada gelombang COVID-19, entah itu ada yang namanya gelombang kedua, gelombang ketiga, sehingga mempengaruhi persepsi dari kalangan pelaku usaha sendiri terhadap performance bisnis di 2021. Balik lagi ke hasil survei di kuartal ketiga, di mana 3 parameter yaitu volume of sales, selling price, dan juga new orders mencatatkan peningkatan indeks secara kuartalan, dan ada 2 parameter yaitu inventory dan juga employment yang cenderung stabil untuk indeks di kuartal ketiganya, sementara 1 parameter yaitu net profit mencatatkan penurunan indeks dibandingkan dengan kuartal kedua. Di kuartal ketiga ini juga mayoritas 91,06% responden masih menyatakan bisnisnya akan stabil di kuartal ketiga. Sementara untuk responden yang memprediksi akan adanya perubahan atau peningkatan performa bisnis di kuartal ketiga itu ada 8,11%. Sementara sisanya 0,83% memperkirakan akan adanya penurunan kinerja bisnis di kuartal ketiga ini. Next. Oke, kita masuk ke parameter indeks yang pertama, yaitu volume of sales, di mana untuk volume penjualan di kuartal ketiga ini naik 8,3% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dan kalau kita lihat, sebanyak 22,7% responden itu optimis bahwa penjualannya akan naik, di mana didominasi oleh sektor-sektor manufaktur dan juga pertanian. Sementara mayoritas responden 75% cenderung melihat bahwa penjualannya akan stabil atau stagnan di kuartal ketiga ini, dan ada 2,3% responden yang memperkirakan akan adanya penurunan penjualan di kuartal ketiga ini. Next. Untuk indeks net profit sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, turun sebesar 1,3%, di mana di kuartal ketiga ini untuk indeksnya 4,7%. Dan kalau kita lihat distribusi optimismenya, memang mayoritas 94% responden itu menyatakan stabil untuk net profitnya atau cenderung tidak ada perubahan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Sementara ada 5,3% yang memperkirakan akan adanya kenaikan laba bersih di kuartal ketiga, di mana sektor-sektor konstruksi dan juga jasa itu adalah sektor yang paling optimis untuk memandang akan adanya kenaikan laba atau profit. Next. Ya, indeks selling price juga salah satu indeks yang menunjukkan adanya sedikit
sekali perubahan, yaitu 0,7% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, di mana untuk peningkatan harga barang dan jasa ini cenderung mayoritas responden masih mempertahankan harga jual barang dan jasanya seperti kuartal sebelumnya, atau cenderung tidak berencana untuk menaikkan harga jual barang atau jasanya. Sementara kalau kita lihat 2,3% itu ada responden yang merencanakan untuk menaikkan harga barang atau jasa, di mana sektor yang paling berencana untuk menaikkan harga jual barang serta jasanya itu di sektor transportasi dan juga pertambangan. Next. Ya, untuk new orders atau kontrak baru, pesanan baru, kita lihat mengalami kenaikan juga di angka 2,3% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Untuk sektor-sektor yang diprediksi paling banyak terjadi kontrak baru atau pesanan baru itu ada di sektor manufaktur dan juga konstruksi. Dan kalau kita lihat memang mayoritas responden di angka 83,7% memandang untuk parameter ini cenderung stagnan. Sementara ada 15% responden yang menilai akan adanya kenaikan, sementara 1,3% responden memprediksi adanya penurunan kontrak atau pesanan baru. Next. Ya, untuk indeks inventory ini angkanya tidak berubah, di mana stabil di angka 1,7% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dan kalau kita lihat, hampir mayoritas responden itu 97,7% kalau nggak salah itu angkanya. Itu memandang stabil untuk inventory atau persediaan mereka di kuartal ketiga ini. Sementara ada 2% dari responden di sektor pertambangan dan manufaktur yang optimis untuk adanya peningkatan di inventory mereka. Next. Nah, untuk indeks jumlah tenaga kerja atau employment, sebenarnya mayoritas responden cenderung untuk mempertahankan jumlah tenaga kerjanya sebanyak 98%, hampir keseluruhan di kuartal ketiga ini cenderung untuk tidak mengurangi atau menambah jumlah karyawan mereka. Tapi ada 1,3% dari responden di berbagai sektor yang paling optimis di sektor konstruksi dan juga manufaktur yang berencana untuk melakukan penambahan karyawan atau tenaga kerja mereka. Dan beruntungnya nih kalau misalkan di kuartal ketiga ini dari apa yang kita dapat hanya 0,3% yang berencana untuk melakukan pengurangan karyawan ya. Jadi angka penurunan karyawannya itu cenderung 0,3%, hanya sedikit sekali di kuartal ketiga ini. Next. Ya, secara garis besar ini adalah hasil dari keseluruhan sektor dan juga parameter Business Optimism Index, di mana peningkatan indeks optimisme di kuartal ketiga ini juga sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali. Dan kalau kita lihat indeks yang dipengaruhi di kuartal ketiga juga ikut mencatatkan performa positif. Dan highlight di kuartal ketiga ini untuk sektor yang paling optimis yaitu ada sektor manufaktur dan juga konstruksi. Kalau bisa dilihat, sektor manufaktur mendapatkan 4 rapor hijau di parameter penjualan mengalami kenaikan, net profit juga mengalami kenaikan, untuk harga jual indeksnya turun, sementara untuk pesanan baru mengalami kenaikan, inventory cenderung stabil, employment mengalami kenaikan. Pun juga dengan sektor konstruksi yang mencatatkan 4 rapor hijau, yaitu di penjualan,
new orders, inventory, dan juga employment. Sementara untuk sektor yang pesimis untuk kuartal ketiga ini, kita bisa melihat di sektor ada mining dan juga wholesales, di mana rapor merah untuk sektor mining ada di parameter penjualan, net profit, new orders, dan juga inventory. Sementara untuk wholesale sendiri ada di parameter penjualan, net profit, selling price, dan juga new orders. Next. Oke, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan untuk paparan hasil Business Optimism Index di kuartal ketiga ini. Untuk lebih lengkapnya, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan bisa mendownload full report-nya di website DNB dan juga di Indoinfo, atau bisa scan QR code yang ada di monitor Bapak Ibu untuk mendownload hasil dari Business Optimism Index di kuartal ketiga. Demikian Pak Angga yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faris Fatoni atas informasinya. Ya, kita happy dengar untuk optimisme bisnis di kuartal 3 di tahun 2022 ini menunjukkan performa positif ya. Memang tidak semua di lini bisnis menunjukkan performa positif, tapi ya seiring dengan penanganan COVID yang sangat baik ya Pak Faris ya. Saya dapat tadi lihat informasinya naik kurang lebih 5% ya Pak Faiz ya untuk para pebisnisnya untuk optimismenya lebih optimis naik sekitar 5% ya Pak Faiz. Ya, jika dibandingkan dengan kuartal kedua sebelumnya, betul, memang ada tren kenaikan walaupun tidak terlalu tinggi, tapi ini sudah mungkin bisa menjadi awalan yang baik lah jika dibandingkan dengan kuartal tahun 2021. Kalau kita lihat ya, indeks optimisnya tuh cenderung fluktuatif karena memang dipengaruhi berbagai gelombang COVID yang kita alami di tahun lalu. Sementara kalau di 2022 ini kecenderungan penanganan COVID-nya lebih baik, bahkan sudah mau rencananya masuk ke tahapan endemi. Enggak. Iya. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom Q&A. Dipersilakan. Oke, ini ada dari Bapak Dias, pelaku konstruksi manufaktur. Slide ini akan di-share-kah kepada peserta? Siap, akan kita share untuk materinya. Silakan kirimkan saja alamat email Bapak Dias ya Pak ya. Nanti akan direspon sama tim back end kita untuk kirim via email materinya Pak. Terima kasih Pak Dias. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Jatmiko. Apakah ada hasil survei untuk mengetahui seberapa besar peningkatan harga jual di segmen pertanian, misalnya dari semakin meratanya pembangunan konstruksi jalan, mengingat semakin naiknya harga dari bahan baku, misal harga bibit dan harga pupuk? Mungkin silakan dijawab Pak Faiz atau Pak Ahmad. Iya, boleh saya jawab Pak Angga, karena ini mempertanyakan silakan, hasil survei untuk peningkatan harga jual di segmen pertanian ya. Untuk secara khusus membahas masalah harga jual di sektor pertanian seperti yang ditanyakan Pak Jatmiko, itu kayak misal harga bibit dan juga harga pupuk, kita tidak melakukan itu Pak. Jadi yang kita lakukan hanya di 6 parameter tersebut. Kalau misalkan harga jual apakah ada kenaikan atau penurunan, hanya sebatas itu saja. Jadi tidak membicarakan item per item untuk komoditas pertanian, apakah harga bibit atau harga pupuk naik atau tidak, terus harga jualnya seberapa besar peningkatannya, itu kita tidak sejauh itu untuk mempertanyakannya.
kepada responden kita, karena yang kita rangkum adalah semua sektor. Itu Pak Angga. Dari 9 sektor ekonomi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin relate juga sama video viral petani sama Bu Najwa Shihab tuh, yang viral masalah harga pupuk naik dan lain-lain, mungkin itu kali ya. Ya, mungkin ada Pak harus Faris. pembahasan tersendiri ya. Kalau kita Tersendiri ya. melakukan Betul. Untuk industri pertanian nanti. Kalau Pak Ahmad nanti bisa melakukan analisis yang lebih dalam tuh. Jadi nggak cuma konstruksi, nanti bisa dari sektor pertanian kita bicarakan, itu akan lebih menarik sih nantinya sebenarnya. Siap. Mungkin Pak Ahmad ada yang mau ditambahkan Pak terkait dua pertanyaan tadi. Satu pertanyaan dari Pak Jatmiko Pak. Melihat geliat pembangunan juga di infrastruktur tidak serta-merta bisa diterjemahkan juga jadi langsung mereduce baik itu kenaikan harga, apalagi terjadi kelangkaan, karena di hulunya sendiri seperti kemarin juga wacana kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina termasuk Rusia sendiri kan itu ada kaitannya dengan pupuk ya, karena memang masih mayoritas pupuk kita itu diimpor gitu. Jadi even misalkan terjadi penurunan ongkos pengiriman karena sudah untuk sektor infrastruktur sudah dibenahi, tapi kalau untuk kelangkaan sendiri apalagi yang memang kaitannya dengan eksternal dengan negara lain dan sedang berkonflik, nah itu juga menjadi masalah tersendiri ya dalam kaitannya di sektor agraria tadi. Cuman itu yang memang untuk sektor pertanian yang berbasis industrial ya. Tapi kalau untuk relate komersial biasa artinya yang hanya consume pasar tradisional atau memang hari-hari atau memang apalagi cuma buat untuk konsumsi sendiri, mereka cenderung lebih stabil sih. Karena produk subsidinya juga lebih banyak kan, ada ya, Pak, ya? Ada organik gitu, ada memang ya bisa di-generate dari bahan baku yang lainnya gitu. Tapi kalau untuk industrial pasti itu kena dampak, sangat kena dampak. Ya, memang sangat berpengaruh ya Pak ya, perang Rusia Ukraina ini ya Pak ya. Betul, karena memang ya sedikit kita agak bergeser ke geopolitik. Ya karena memang ya gitu ya, kalau perang tuh makin lama ya selain multiplier effect-nya sendiri juga berasa ya, yang kedua juga tidak cuma satu sektor atau dua negara aja yang berkonflik gitu, karena memang dua negara ini juga penghasil besar di bidang energi, baik untuk gas, baik untuk minyak. Selain itu kan kebijakan politik juga kemarin Pertamina sempat mau membeli minyak murahnya Rusia, tapi juga kita kan ada perjanjian lain ya dengan pihak US, sehingga ya tetap aja kita masih mengikuti skenario harga-harga minyak dunia yang memang tinggi-tingginya itu. Baik Pak Ahmad. Siap. Ini ada lagi nih dari, ini nggak ketahuan namanya. Untuk PMA yang invest di Indonesia di tahun 2002 ini, apakah bisa di-share-kah? Ini sih nanyanya ke bagian marketing nih biasanya untuk database ya. Ya memang sih Cybercode Indonesia memang salah satu data global provider ya. Mungkin untuk yang PMA yang invest di Indonesia ini datanya siapa aja, mungkin bisa di-share di luar webinar ini. Dan mungkin untuk Bapak yang bertanya, mungkin bisa langsung menghubungi saja Pak di nomor telepon kami di 021-579-00979. Nanti dibantu sama tim marketing yang terkait Pak untuk terkait database PMA ya Pak ya. Oke, pertanyaannya sudah habis Pak Ahmad, Pak Faiz. Mungkin ada closing statement terakhir sebelum kita tutup webinar kali ini. Ada satu pertanyaan Pak Angga itu yang belum terjawab tuh.
Mana dari ya? Anonymous, dari rencana New Invest tersebut, yang di atasnya pertanyaan Pak Irfan. Oh, nggak ada. Mungkin lagi disconnect kali Pak saya Pak tadi Pak. Mohon dibantu Pak. Pak Saya Faiz. bacakan ya. Ya, silakan Pak. Kalau Pak Ahmad juga mungkin bisa melihat ya apa pertanyaannya, tapi saya bacakan dari Anonymous. Pertanyaannya, dari rencana New Invest tersebut, apakah ada kecenderungan akan bergeser ke 2023 kah? Jika dilihat dari tren ekonomi dunia yang sedang resesi saat ini. Mohon penjelasannya. Oh iya, saya juga ada. Baik, untuk investasi sendiri, jadi begini, untuk di sektor realnya sendiri, pasti itu tadi wait and see, walaupun portfolionya sudah dibukukan ya di BKPM, mayoritas asing itu berinvestasi di Indonesia ini justru dalam bentuk portfolio, baik di pasar modal atau memang surat utang negara, obligasi dan yang lain-lain. Kebanyakan lebih di instrumen keuangan sih daripada sektor real. Karena untuk sektor realnya sendiri pasti mereka melihat ada consideration untuk melihat apakah 2023 kecenderungannya lebih baik atau memang ya faktor eksternnya masih lebih bisa dimitigasi atau enggak. Mungkin lebih ke situ. Tapi porsi real itu yang pasti lebih sedikit dibanding faktor jasa ya Pak. Baik Pak Ahmad. Terima kasih atas jawabannya Pak Ahmad. Saya rasa sudah tidak ada lagi. Ada lagi Pak? Ada lagi Pak Angga. Oh. Ini kayaknya saya aja moderator ya. Kan ini pertanyaannya. Saya sempat disconnect tadi Pak. Oke. Soalnya ini kayaknya pertanyaannya buat Pak Angga nih. Ini dari Anonymous juga. Teaser selanjutnya webinar tentang apa? Oh, oke. Menarik nih. Ya, ditantangin apa lagi nih gitu. Sama teman-teman nih. Oke, nanti untuk materi selanjutnya kita akan bahas dulu di internal ya Pak ya. Nanti akan kita sampaikan biasanya sih melalui brosur yang akan kita rilis ke customer assisting ataupun new customer ataupun teman-teman semua yang bergabung pada siang hari ini. Intinya kita akan reguler rencananya gitu ya. Biasanya juga kita udah beberapa kali termasuk ini kita mengadakan webinar ini ya, antusiasnya juga positif gitu ya sambutannya dari teman-teman semua. Ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa terus lakukan ini secara reguler sampai selanjutnya seperti itu. Mungkin begitu Pak Faiz. Baik Pak Angga. Silakan saya kembalikan lagi moderatornya. Yang pasti temanya insightful lah untuk para pelaku bisnis. Betul. Sesuai core-nya Indo. Betul. Siap Pak Ahmad. Terima kasih kepada Pak Faiz dan Pak Ahmad atas waktunya. Dan demikianlah Bapak, Ibu, dan teman-teman semua acara webinar pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk semua yang terlibat dalam acara ini, terima kasih banyak. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi kita dan semoga kita bertemu kembali dalam webinar yang akan datang. Saya Angga Suprapto, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Angga.